Shalom. Yang sudah kenyang? Saya. Semua. Saya tidak bertanya sudah kenyang. Siapa? Yang sudah kenyang, tantangan terberat selanjutnya adalah memang begitu. Sekarang kita akan masuk mana dulu nih panitia? Menjawab daftar pertanyaan yang sudah ada atau langsung menjelaskan tentang praktek pemuritan yang akan kita kerjakan? Wih, seru. Masih ada pertanyaan nih, Oh, mau teman? Tenang mo. Sudah biar. Saya masih bilang sumi. Ya. Oke, yang mana panitia? Panitia bilang udah bisa nih. Jawab dulu aja. Jawab pertanyaan dulu atau langsung menjelaskan praktek pemuritan yang mana dulu? Oke. Kita jawab pertanyaannya. Tak kata di pulpen mana? Pulpen pinjaman tadi mana? Ya. Pulpen pinjaman. Karena itu bukan pulpen bunda. Nah, pinjaman lagi. Oke. Kan. Kita lihat ya pertanyaannya tadi ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus segera dijawab karena dan artinya digabung dengan yang lainnya. Mutiara dari Solo. Oke. Mutiara, jelas dari penjelasan Bunda tadi sama sekali Bunda tidak mengatakan pemuritan itu menarik seseorang ke gereja. Tidak ada kata begitu kan? Pemuritan bukan menarik orang ke gereja, menarik orang kepada Kristus. Mutiara mana Mutiara? Yes. Saya suka dengan pernyataanmu, kualitas bukan kuantitas. Dan di kelompok kecil itu yang dikejar. Kualitas bukan kuantitas. Satu jiwa ke Tuhan bukan ke gereja. Ngerti nggak? Jadi amanat agung Yesus itu adalah bukan membawa ke gereja KBP, kepada Tuhan. Kemudian di mana dia mau berjemaat lokal itu keputusannya. Paham nggak perbedaannya? Jadi jangan kau injili orang supaya masuk ke KBP. Injili orang supaya dia terima Kristus secara pribadi. Ngerti perbedaannya Mutiara? Bagus. Yang kedua, mana tadi? Pertanyaan Maida di Karawang, Bunda angkat dulu. Bunda jawab secara pribadi, karena tidak masuk ke pemuritan. Pertanyaan Erwin juga, ya, kita perbincangan pribadi nanti sebentar. Soal waktu selam. Kecuali nanti ke berikutnya ada lagi akan pelatihan segala macam tentang dogma, Bunda jelaskan secara umum. Paham gak Erwin? Iya. Karena itu ranah pribadi, karena kau sudah mengalaminya. Kalau Bunda menjawab, Bunda bisa jawab sekarang. Tapi takutnya nanti kau kaget dengan jawaban Bunda. Dan jangan-jangan ada yang lain yang sudah berislam selain kau di sini. Itu dia, pribadi berarti. Booster, polemik yang sudah biasa terjadi antara anak rantau dengan ya anak yang setempat. Sudah biasa dari zaman old sudah begitu, zaman old sampai zaman now. Jadi itu hanya bisa diatasi dengan apa? Perubahan pola pikir. Jadi memang bagaimana pola pikir kita akan berubah kalau kita belum di titik benar-benar mengenal Tuhan? Mustahil kan? Karena yang mewaris adalah apa? Anak rantau, anak sini, begitu kan yang mewariskan? Ya, jadi bukan hanya di situ. Jadi kalau kau bertanya bagaimana untuk supaya itu tidak terjadi lagi atau mengubahnya, berarti itu perbincangan dengan pendeta setempat. Karena pendeta setempat diwajibkan untuk mengenal ladang pelayanan di mana dia berada. Ngerti nggak, Bos? Ya. Rundingkan dengan pendeta setempat bagaimana meminimalkan jurang pemisah yang ada tadi. Ya toh? Paham kan? Itu tentang itu. Baru yang selanjutnya supaya hemat dia, Bunda akan jawab seputar topik kita, pemuritan gitu loh maksudnya. Kemudian ada tadi yang menarik dari Jalan Lurah. Jalan Lurah tadi ada siapa? Ada Andre dengan Andre. Iya, yang tadi pernyataannya mengatakan seperti ini. Sebelumnya sama sekali tidak PA, sekarang sudah ada PA. Begitu tadi kan Andre? Iya. Bunda asli dari HKBP, dari zaman sekolah minggu remaja Naposo Bulu,
Dari zaman sudah ada PA di HKBP. Please deh. Dan Bunda bersyukur karena Bunda dididik di keluarga HKBP yang juga membangun komsel tanda kutip PA di keluarga. Pak Jono kamu matu di Batak. Bunda mengalaminya. Dengan buku itu dulu. Dan kalau kalian cek almanak, selalu dari pusat ada topik-topik PA, kategorial ini PA. Ngerti nggak maksudnya bang? PA itu di HKBP bukan hal yang baru. Hanya kemudian terjadi pergeseran. Enggak lagi menjadi sesuatu yang terutama karena digeser dengan aktivitas Bayangkan ada di almanak. Ada tuntunan bahan PA untuk remaja, naposo pulung, ama, ina, sekarang nambah lansia. Dulu lansia mah nggak ada. Dari zaman dulu. Tapi bergeser dia, bang. Bahkan sebenarnya kalau kita runut ke belakang, pengalaman Bunda ya, ke pertanyaan si Jerry tadi. Kalau kau katakan nggak ada PA, pemuritan ada bang. Kenapa ada kateisasi sini di gereja HKBP? Kurang lebih setahun kan? Sebenarnya udah dulu udah hidup proses pemuritan. Nah bergeser ke musim pemahaman nasional. Nanti nggak masuk Bunda? Iya, ada dulu. Bunda mengalaminya. Tapi sekarang menjadi bergeser. Apal belagu bukan deh. Apal kita perjanjian baru berapa? Perjanjian lama berapa? Sejarah gereja. Tiga lahir sudah mention. Pengen pernah ikut sehari-hari. Tuh, ada pun sudah mention mesti tahu kan begitu sekarang kan? Kalau zaman Bunda dulu nggak kayak begitu. Jadi ada yang bergeser memang pemahamannya. Pemuritan itu bukan hal baru bang. Tapi memang persoalannya itu memang di kami para pendeta. Jadi ada satu kenyataan yang memang menyedihkan yang kami alami. Apa ya? Lebih suka mengikuti apa yang sudah mentradisi daripada membuat sesuatu yang tanda kutip terobosan gitu loh. Pemuritan dan PA-nya sudah ada bang, karena Alkitabnya nggak berubah kan dari zaman dahulu kan, gitu kan, jadi sudah ada. Jadi kalau abang tanda kutip tahu khawatirkan bagaimana memulainya, nggak usah takut. Setidaknya pengurus Naposo distrik ini adalah orang-orang yang sudah paham tentang itu, dan itu alasan kenapa yang dilakukan. Karena kami, tanda kutip, pengurus distrik tanda kutip mau bekerja sama dengan pengurus Naposo Bulung setempat membangun kembali hal itu. Sudah bang? Ya. Jadi PA dengan pemuritan itu hal yang sudah ada di HKBP dari zaman tempo dulu. Bisa bang? Bisa bang? Jadi Bunda tidak tahu di jalan lurah seperti apa model PA-nya sekarang yang sudah dikerjakan, tapi itu adalah satu jalan masuk yang baik untuk kita boleh melakukan pemuritan. Boleh bang ya? No. Lalu yang berikutnya lagi, pertanyaannya, Pance Pondak, belum bisa untuk menghidupi kehidupan Kristus, pantaskah saya disebut pengikut Kristus? Dengan Anda tadi, sejauh mana kita dikategorikan supaya bisa menjadi pengikut Kristus? Nakku, untuk bicara pemuritan, bicara sebuah kebenaran, memang Bunda harus bicara tentang sesuatu yang akhirnya membuat kau tertohok, terlucuti, dan merasa gue bukan siapa-siapa ternyata, dan belum melakukan apa-apa. Bunda harus bawa ke titik itu. Supaya apa? Kau dimotivasi untuk melakukan sesuatu yang baru dan dimotivasi untuk baru. Ngerti gak maksud Bunda? Jadi kalau sekarang Bunda bilang, kau belum pernah mengalami pemuritan kan? Dan belum pernah memberikan, lo nggak layak jadi pengikut Kristus, pasti kau tersinggung kan? Pasti kan? Tapi kebenaran firman Tuhan harus kukatakan, supaya dengan demikian ada pergolakan di dalam hatimu. Buset dah, segede ini, umur gue sudah segini, ternyata gue belum apa-apa. Kenapa? Karena bisa jadi dengan menjadi ketua Naposo Bulung, lo bangga banget. Sudah kulakukan sesuatu untuk Tuhan, padahal belum apa-apa. Belum ada yang kau kerjakan. Nah itu maksudnya. Dengan kata lain Bunda mau bilang begini. Merasa kau tersinggung karena setelah kau koreksi dirimu ternyata kau belum 0,sekian persen pun belum kau lakukan dari sifat dan karakter Kristus belum ada dalam dirimu, akhirnya kau tersinggung. Bagus, tersinggunglah dengan damai, karena dengan begitu itu bukti nuranimu masih hidup. Ngerti kan nurani kan?
tempat Roh Kudus bertahta yang selalu mengajari kita ini yang benar, ini tak benar, tapi sering sekali kita abaikan. Betul? Betul? Iya. Bunda suka dengar respon kalian. Lalu kemudian Virginia, bagaimana saya bisa hidup seperti Kristus? Dimulai dari ketika kau bertanya. Itu tadi murid kan? Ya, kenapa kita harus menjadi murid? Karena hanya muridlah yang akan mengejar kebenaran, mencari tahu kebenaran. Sudah dimulai dari itu. Ketika kau bertanya bagaimana saya bisa hidup seperti Kristus, sudah dimulai dengan itu, dan sekarang Bunda katakan, bagaimana kau bisa belajar supaya hidup seperti Kristus? Dimulai dari ketaatanmu pada perintah amanat aku. Beri dirimu dimuridkan. Sudah? Itu prosesnya. Ngerti? Virginia? Bagus. Lalu, ada lagi yang belum Bunda jawab? Michael, reformanda. Tidak ada kasih, tidak ada hadirat Tuhan. Iya. Yang mana tadi si Michael? Oke. Jadi gimana gue menjawab ini? Dia orang yang bertanya saat di sini. Diabaikan. Oke. Terus. Sudah tidak ada lagi. Ada lagi yang bertanya? Habis pertanyaan. Sudah Bunda jawab semua. Belum Minang. Yang mana? Belum dijawab pertanyaan saya. Yang mana itu? Nandu Sagala. Oh iya. Orang yang mengalami hidup baru boleh menolak panggilan Tuhan untuk pelayanan? Tidak. Contoh nyatanya seperti apa Bang Dando? Banyak Minang. Ya, salah satu sebutkan lah. Seperti apa? Sebenarnya gini Nang, saya udah pernah pemberitaan. Oh. Tapi di gereja, Anda lah sampai istilahnya mengalami yang mengalami namanya bahasa roh sudah pernah juga. Tapi itu tidak di tempat umum, di ruang pribadi gitu ya Nang. Nah, dari pengalaman pemuritan saya sih banyak sekali yang saya rasakan gitu ya Nang. Di salah satunya di keluarga saya sendiri lah. Ya maaf buat teman-teman juga, mungkin 10 hukum Taurat udah saya lakukan dulu, saya nakal. Udah saya langgar dulu. Udah saya langgar. Ya itu udah hampir benar. Hampir 10 hukum Taurat itu udah saya langgar. Jadi saya bukan orang yang baik basicnya, dan saya mencoba menjadi orang yang baik. Nah, buat teman-teman yang saya dari Pekalongan pun waktu retret kemarin udah saya ceritakan ya. Jadi seperti ini lah. Saya sering sekali waktu saya di gereja tetangga ini banyak sekali ditawarkan untuk menjadi evangelis, misionaris, tapi saya selalu menolak ya. Nah bahkan yang baru ini tuh saya di gereja dijadikan ketua apostol, itu pun sebenarnya saya menolak. Ini ada teman-teman di sini. Nah pertanyaan saya seperti itu, apakah boleh saya menolak pelayanan itu Nang? Pintu keluar di sana. Teman-teman, Dapat apel. dahsyatnya menjadi orang Kristen adalah setelah kau betul-betul kenal Kristus, kehidupanmu tidak lagi di seputar boleh atau tidak. Tidak lagi di situ. Mari baca 1 Korintus 10 ayat 23 ke 24. Dahsyatnya menjadi orang Kristen tidak lagi di seputar boleh atau tidak. Persoalan kita tidak di masalah itu lagi. Setelah kau kenal Kristus dengan benar. Apa bunyinya anakku? Oh, belum dikasih tahu ayatnya. 23 ke 24. 1 Korintus pasal 10 ayat 27 ke 24. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu. Jangan sesuatu yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nando, pertanyaanmu langsung terjawab kan? Boleh tidak saya menolak pelayanan? Boleh. Semua boleh. Sama dengan boleh nggak saya merokok Bunda? Boleh. Boleh nggak saya pacaran dengan yang pesima? Boleh. Boleh. Boleh nggak saya sekarang pulang tidur ke kamar? Boleh. Oke, mari. Tapi kita sedang diproses mengenal Kristus secara pribadi. Dan kau paham dengan hal itu bukan? Maka naik level lah Nando. Ketika kau menolak pelayanan itu, apa motivasinya? Sebenarnya gini, Apa alasannya? Oh, saya menolak itu karena saya mungkin
ada sesuatu beberapa hal yang bisa ke situ. Tapi kalau pelayanan tetap saya lakukan, mungkin konsultasi itu teman-teman yang bermasalah, istilahnya yang seperti saya dulu, kadang saya share sama dia, kamu bisa seperti ini. Tapi untuk terjun ke dunia ke gereja gitu lah, saya sepertinya belum siap gitu. Jadi ingin pelayanan luar loh. Ya. Jadi pokoknya untuk hari itu kau sudah ngerti lah Nando kan jawabannya kan? Ya. Iya. Tapi begini Nando, Bunda mau bilang seperti ini. Kadangkala Tuhan memakai orang lain untuk menyatakan apa kehendaknya untuk kita. Pengalaman saya pribadi, saya katakan tadi, saya tidak pernah punya cita-cita menjadi dosen, apalagi meninggalkan tanda kutip pelayanan di gereja HKBP dengan semua zona nyaman. Tidak pernah mimpi. Terlalu membanggakan buat saya menjadi pendeta HKBP, dapat gaji, tunjangan, tendangan, sepak-sepakan, semua. Rumah semua ada, uang pulsa pun dibayar. Terlalu nyaman. Nando, kau dengarkan Nando? Ya, supaya kau ngerti. Tapi kemudian setelah saya dimutasi, tadinya saya pendeta di Resort Purwakarta, pimpinan jemaat di HKBP Karawang. 7 tahun 5 bulan di sana. Lalu saya dimutasi ke Bandung Timur, sama sekali nggak ada bayangan bakal terjun ke kampus, nggak ada. Mutasi aja dengan damai ke Bandung Timur. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya masuk ke Bandung Timur, Telkom memanggil saya. Dari mana tahunya? Mulut ke mulut ternyata awalnya. Ada seorang pendeta Mareta bla 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 bla, karena anak-anak yang saya layani, jemaat yang saya layani di Karawang, hijrah ke Bandung, dari mulut ke mulut ngomong segala macam, dipanggil Telkom lah untuk apa? Tes menjadi dosen. Saya tertawa lah waktu itu. Ngapain gue jadi dosen capek-capek? Wong di gereja aja udah nyaman. Ngerti? Itu kan? Saya menolak. Datang lagi. Saya tolak lagi. Datang lagi, saya tolak lagi. Sampai kemudian, ya waktu itu pikiran saya adalah saya seorang pendeta, kayaknya penolaknya harus secara rohani lah. Gitu. Lalu saya tolak secara rohani. Saya doakan dulu. Cakep kan? Setelah saya mengatakan begitu, rundinglah dengan suami. Dan bukan runding sih, curhat. Yang ada kayak begini loh, bla 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 bla. Salah buat kalian. Ya wes, kalau salah buat kalian. Among, ada begini loh Among. Tak mesra. Di mana jadinya suami jadi tahu? Yang ada kayak begini loh, bla 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 bla. Suami saya sama sekali bukan dari latar belakang teologi ya. Lalu dia menjawab, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Jawabanmu apa katanya? Kuduakan dulu. Sudah kau duakan? Belum. Karena tadi itu kan hanya jawaban mencari alibi gitu kan, menghindari. Oleh suami, desakan suami, akhirnya saya doakan. Setelah didoakan, hati saya jadi gelisah. Gelisah kenapa? Sisi hati satu mengatakan ikut ini satu, rasanya terlalu nikmat di HKBP ini. Kalau saya iakan, berarti ada yang harus saya korbankan. Kan saya tahu itu, karena peraturan HKBP ada seperti itu. Dipersihkanlah ceritanya. Setelah berdoa, akhirnya saya ikutilah tes itu. Sekedar, belum sepenuh hati, karena kan saya beratnya menjadi pendeta HKBP. Diikutilah tesnya, cuma saya S1, yang lainnya S2, S3. Diikuti saja santai. Setelah tes selesai, saya lupakan. Tenggelam lagi dalam rutinitas pelayanan di HKBP Bandung Timur A. Waktu itu emang pendeta Stukir. Waktu itu tenggelam bla bla bla. Hampir 2 bulan telepon. Ibu pendeta Mareta iya. Ini dari Telkom University bla bla bla, lulus. Salah orang kali. Ya salah orang kali gitu responnya. Iya lulus kok. Begitu kan. Setelah begitu kata lulus, itu titik yang membuat Bunda seperti dilempar. Plak. Serius ternyata. Gawat ini. Nggak enak ceritanya ini gitu. Mulai diskusi ke pendeta resort, langsung mengalami benturan. Aiho panditanya KBP dong marang-marang. Panditanya KBP dong omong buruk karena istrinya baru Sibarani. Atau mulai panditanya KBP dong, kenapa kau berpikiran ke kampus? Nah gue ulang muson. Nah sono mau ulang gitu lah ceritanya kan. Gue merasa bersalah dong. Gue udah ikut tes, lulus, gue pendeta. Kalau gue katakan tidak, gue bohong gitu loh kan. Wah ini nggak benar nih ceritanya. Berbenturan ke gereja, akhirnya saya mulai kerja ke pelayanan kampus. Mulailah terjun. Ternyata Telkom University itu hanya satu jalan Tuhan membawa saya ke seluruh kampus yang ada di Bandung. Akhirnya mulailah saya keluar masuk kampus.
Tentunya dengan mengikuti prosedur HKB dong, izin ke pendeta, ke Warhalado, ya segala macam bla bla. Berusahalah membuat jangan sampai jadwal saya di Bantung Timur itu tidak berbenturan dengan pelayanan kampus, begitulah. Berusaha maksimal. 3 tahun nanti kami berdoa untuk akhirnya bisa melepaskan status dan jabatan saya di HKBP dan full terjun di pelayanan kampus 3 tahun. Karena Tuhan memberi saya 3 orang anak. Suami saya itu buruh. You tahu gaji buruh berapa? Lebih besar pendapatan saya di HKBP daripada dia. Kejam-kejamnya begitu. Meninggalkan HKBP sama dengan berarti saya akan mengatakan ke suami saya, sekarang gajimu lah yang ngomong hidup kita. Kenapa? Karena dengan menjadi dosen di Telkom University, Anda tahu yang saya terima 25.000 tusuk gigi pada HKBP itu. Ngerti kan? 25.000 teman-teman. 25.000. Saya hanya mengajar 2 SKS. Banyaknya itu adalah di pemuritan, di mentoring. Setiap hari itu nyaris harus ketemu dengan anak-anak, pelayanan pribadi, membangun komsel. Di ruang kelas mah cuma 2 SKS doang, ngerti nggak perbedaannya? Dan 25 dikali 2, 50.000 lah yang saya terima. Dari sejak 2006. Di 2009, akhirnya setelah sepakat dengan suami, kan teman bersepakat kan suami kan? Ketika dengan suami sudah sepakat, dunia lewat. 2 orang sepakat minta apapun, surga diguncang. Suami saya mengatakan, kalau hatimu memang ke situ, kita jalani. Walau harus tinggalkan rumah dinas, bla 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 segala macam. Suami saya mengatakan iya, dia tak pendeta, tak tahu apa tentang firman Tuhan, apalagi saya. Siap! Begitulah ceritanya. Diberangkatkanlah saya dengan damai dari Bandung Timur. Dengan SK, cuti di luar tanggungan, karena kenapa? Memang belum ada pelayanan di HKBP yang seperti itu. Masuk jagonya ini katanya, begitulah. Ceritanya seperti itu. Tapi Nando, waktu dan keterhubungan dengan Tuhan memproses hati saya. Sehingga akhirnya saya paham, memang itu ketetapan Tuhan. 2006 sampai sekarang menjalaninya, puji Tuhan kami tetap makan nasi. Enggak makan batu. Walau saya tak punya apapun dari HKBP. Tidak difasilitasi apapun. Tapi justru Tuhan membawa saya terbang tinggi. Mbak Raja Wali, ngerti maksudnya Nando? Saya yakin sekali Anda mengerti yang saya maksudkan. Maka, pekalah. Ketika ada banyak orang mendesakmu, sudah pernah tidak kau doakan secara khusus? Apa maksud Tuhan dengan hal itu? Jangan-jangan itu cara Tuhan memang, agar kau memang full member di gereja. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu Nando? Tidak kan? Iya, jadi jangan pakai pikiranmu sendiri untuk memahami maksud Tuhan Nando. Beri hatimu untuk diproses oleh Tuhan. Pertanyaanmu terjawab? Boleh atau tidak? Hakmu 100%. Boleh. Tapi dimensi dengan Tuhan itu bukan soal boleh dan tidak lagi. Yang Tuhan mau apa? Supaya kau temukan apa kata Paulus. Ku tahu apa yang ku mau karena maunya Tuhan telah menjadi mauku. Like this, ya kan Nando? Nah, sudah dijawab semua? Michael. Halo, lebih banyak? Halo, Michael? Pertanyaanmu. Dia mengatakan, ya memang itulah kenyataan. Dan ada Tuhan di HKBP. Pria? Enggak kutemukan hadirat Tuhan di HKBP. Teman-teman, saya pendeta HKBP, saya menikmati ibadah karismatik, ibadah GII, saya menikmati bahasa roh, saya menikmati apapun yang kata mereka itu perwujudan dari hadirat Tuhan. Saya sudah nikmati itu, Michael. Tapi saya tidak pernah mau beranjak dari HKBP karena tadi Tuhan mengizinkan saya ditabiskan menjadi pendeta HKBP. Saya belajar memahami Tuhan punya maksud lewat saya, kehendak Tuhan mau dinyatakan di HKBP. Jujur, saya pendeta HKBP ini kadang-kadang saya gemes banget dengan gereja saya sendiri. Gemes banget, Michael. Udah manis mau ulek-ulek macam cabai. Apa yang mau diulek-ulek makan cabai? Pola pikir. Sekolah minggu nyaris terabaikan, remaja begitu. Nah, poso dulu betul nggak? Kalau kita minta ke gereja susah banget kan? Tapi kalau pemerintah apa? Karena kita dianggap mana ya? Terus untuk pengeluaran, pemasukan enggak kan begitu kan? Hari jujur, perhatian nyaris nggak ada kan? Gemes banget. Hanya sibuk dengan mimbar saja, pelayanan pribadinya enggak kan? Betul kan? Tapi kata orang sebegitu jeleknya HKBP buat saya,
Justru jeleknya itu membuat saya bertahan di sini. Maka, Michael, kau tahu apa yang terjadi? Saya berdiri di GII, saya berdiri di Karismatik, di Pentakosta, saya memperkenalkan diri pendeta Marenta, pendeta KBP, mereka bilang, ada gitu pendeta KBP yang seperti ini? Saya asli pendeta KBP. Saya diminta pindah ke gerejanya, saya jawab, tak bisa saya di KBP. Saya tidak akan pindah kemanapun. Ngerti? Jadi kalau ada orang yang seperti itu, Michael, apa yang dia sebut sebagai kebaruan dalam dia, lahir baru, itu emosi, Michael. Bukan dari hati. Kalau lahir baru sudah dari hati, kau akan menjadi terang di tempat yang gelap, bukan terang di tempat yang terang. Hello, hello. Kalau menurutmu HKBP ini bobrok, maka seharusnya apa yang baik yang menurutmu itu lakukan di sini, supaya jangan tertawakan orang toh. Menjelekkan HKBP keluar sama dengan menjelekkan dirimu. Bisa, Michael? Maka orang yang seperti itu, ampunilah dia, Michael. Gak usah jadikan beban orang yang seperti itu, yang ketika kau lihat dia keluar dari reformanda lalu pelayanannya menjadi hidup. Lihat buahnya nanti, Michael. Lihat buah dari orang itu seperti apa. Karena pelayanan itu bukan emosi. Pelayanan itu kegerakan hatimu bersama dengan Tuhan, bukan emosi, bukan. Justru kalau memang kau mengklaim dirimu pelayan, kau melakukan tanda kutip banyak tugas pelayanan, hatimu akan lebih tersentuh melihat orang-orang yang terhilang. Tidakkah begitu Yesus? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bukan menghubungi orang terhilang. Hilang kau mati mau. Bukan kayak gitu. Ada banyak orang-orang muda seperti Anda begitu. Jajan kayak gini. Wah. Ya tak tahu KBP. Saya bilang ke dia kalau saya ketemu dengan dia di KI. Kok di sini kawan aku? Bunda kok di sini tugasku? Kok Firman, kau ngapain di sini? Gak enak dia KBP. Monoton. Kenapa HKBP kau sebut monoton? Karena kau tak mau mengenal HKBP. Kalau kau kenali agendanya liturginya, gak ada gereja satupun di gereja di dunia ini yang punya liturgi seperti HKBP. Setiap poin ada dasar Alkitabiannya. Kenapa lagu terus potong? Kenapa 7 lagu ada dasar Alkitabiannya? Tapi kau gak belajar kan? Makanya nenek aja kau mengatakan berdiri dulu, gak ngerti kau artinya. Kalau Bunda dulu, perbedaannya zaman old dengan zaman now. Ketika katekisasi CD, itu yang diperkenalkan ke Bunda. HKBP itu seperti apa, agendanya seperti apa. Dan ketika Bunda masih menjadi pendeta, megang gereja, bukan pendeta kampus, belajar katekisasi CD itu Bunda perkenalkan. HKBP ini anakku. Dan puji Tuhan, orang-orang yang Bunda didik di belajar katekisasi CD sampai menikah dia di HKBP. Karena kenapa? Tak kenal maka. Sudah Michael? Ampuni orang seperti itu, abaikan. Jangan jadikan batu sandungan untukmu. Hati-hati. Selesai? Tunggu dulu. Kau mau pertanyaan sesi yang berikutnya atau yang mana? Sekarang ini. Berarti kita kasih dulu ke panitia. Gitu. 10 pertanyaan sudah Bunda jawab. Masih dibuka panitia? Berapa dulu panitia menjawab kita? Nah tuh, 2 orang lagi nanti setelah kelompok kecil kita masuk lagi ke pleno, bertanya lagi kita, oke? 2 orang lagi aku. Udah 2 dulu, ngetus di. Siapa yang udah pilih kalian? 1. Tadi abang sudah kan bang ya, nanti dulu abang. Yang sudah jangan dulu ya nak. Apa sudah tadinya? Oh sampingnya. Komping babang no, aja masuk ini. Ya udah. Coba Bunda tampung dulu pertanyaannya, selesai kelompok kecil nanti Bunda jawab ya. Kecuali nanti sama pertanyaan kalian. Bang, mau bertanya apa anakku? Ya, Bunda. Udah ngomong Bunda dia bro. Ya 2 menit udah bro lagi bro. Cakep, makasih. Nama? Dari Panjaitan, dari Kabupaten Soreang. Bunda. Iya bang, dari tadi bubur. Saya itu sering diserang ya. Maksudnya gini kan ketika kita kemana-mana kan atribut HKBP itu kan selalu kita
awal lah gitu ya. Contoh. Yang misalnya kan kita maksudnya atributnya Iya, misalnya atribut itu contohnya apa? ya maksudnya kayak gini nih, saya itu sering diserangnya itu dalam hal kayak gereja di HKBP itu adalah gereja yang penuh dengan perpecahan. Nah, saya kan pertama-tama kan ternyata tahun 92 ya, tahun 92 ternyata benar gitu hal itu, dan senjata mereka yaitu yang apa, Korintus, yang perpecahan jemaat itu Korintus, Korintus ya. di Korintus Paulus, Apollos. ya, yang itu. Nah itu tuh sering ditujukan gitu, katanya gereja KBP mah penuh dengan pertempuran, dengan saingan saling sikut gitu. Padahal kan katanya gereja itu kan harusnya murni Tuhan, jangan sampai ada perpecahan gitu. Apalagi mau puji Tuhan kalau ada perpecahan, katanya kan kayak gitu. Nah saya tuh ingin ngedefend KBP gitu ya, tapi saya nggak tahu gitu apa yang ingin saya jawab. Gitu. Saya selalu dikaokan gitu dengan saya ingin mengkaokan bisa melawannya gitu lah. Cara mengkaokan orang-orang kan nggak tahu kan kalau misalnya KBP itu adalah gereja yang bagus sebenarnya kan. Itu sama ini kan pertanyaan berikutnya. Anak ini harus suku-suku. Iya. Sama minta ini tafsir ayat 1 Korintus 11 ayat 13 sampai 14. Kalau minta tafsirnya ntar bisa hubungan kubur. Yang kedua siapa? Bacakan aja lah, Mbak. Tadi doa jauhkan kami dari rohan. Nama saya Mary Bong dari Bandung Barat. Saya mau nanya, kan yang tadi wajib hidup seperti Kristus. Saya tuh punya Mary Bong, Bandung Barat. Saya tuh dengan firman kan yang dari kecil ini pengen banget yang namanya ngelakuin sama kayak ini, ngelakuin kehendak Tuhan. Tapi pada kenyataannya yang namanya manusia pasti ngelakuin dosa. Makanya tadi waktu ditanya yakin nggak masuk surga? Tapi emang ada tertulis atau masuk surga. Tapi kalau nanti dibuka lagi yang tadi, emang iya ada kalau kita tuh harus ngelakuin ini, tapi kita tuh berdosa. Tapi kita nggak boleh menganggap yang Tuhan lakuin di kayu salib itu murah, jadi kayak pengampunan. Jadi kayak suka banyak kan yang bilang ya udah nanti hari Minggu kita kan ada pengampunan lagi, sama dosa kayak gitu kan. Nah jadi itu tuh bikin saya jadi galau gitu. Jadi kayak saya nggak yakin kalau jadi itu tuh salah nggak. Jadi kita tuh jadi nggak berpengharapan nanti juga besok dosa lagi. Tapi pasti semua orang bakal ngomong kita bakal dosa lagi kan. Nggak mungkin enggak satu hari. Makanya jadi gimana apa yang bisa menguatkan saya buat kami yang merasa manusia banget. Kakak, utamakan dulu yang belum pernah bertanya ya kak. Kalau kali kedua kali ketiga ada pertanyaan nanti lagi sesi berikutnya. Oke, siapa bang? Saya Yos angkatan di Lumbanggaon dari MHKBP Purwakarta. Yang mau jadi saya tanya yaitu masalah yang sering terjadi di organisasi MHKBP Purwakarta.
sebelum kita menjabat jadi pengurus organisasi dari sebelumnya, yang masalah yang sering terjadi adalah dalam hal miskomunikasi antara ketua dengan anggota. Jadi yang terjadi kemarin, ketua dengan salah satu anggota terjadi miskomunikasi. Saya tidak tahu apa masalahnya, tapi setelah terjadi miskomunikasi yang terjadi, anggota ini keluar dan malah pindah gereja ke gereja Betani. Nah, yang menjadi pertanyaan, karena kami sudah menjadi pengurus, jika contohnya terjadi hal seperti itu, bagaimana tindakan yang kami harus lakukan? Inam, tolong masukkan sedikit. Terima kasih. Oke, lanjut. Shalom, saya Kartino Fahan dari HKBP Karawang, HKBP Karawang Cikampek. Bukan, karena tinggal di orang Karawang, gerejanya di Cikampek. Jadi gini, saya mau bertanya Inang, tapi ini ada cerita lagi guys ya. Saya mulai dari lahir sampai umur 22 tahun, saya adalah salah satu penganut agama GPP, agama pindah-pindah, gereja pindah-pindah, ya sampai umur 22 tahun. Bahkan sampai umur 22 tahun saya tidak ada baptisan atau menduat di gereja, sama sekali nggak ada. Dan saat saya di sekolah juga di Medan itu hampir gereja di sekitar sekolah saya itu sudah saya jalani. GKPS, GKPI, HKBP, GPDI, semua saya jalani. Di BKP dijalani semua. Dan memang saya merasa bahwasanya saya harus punya suatu keputusan di mana saya akan berdiri sebagai ruas gereja. Dan yang jadi masalahnya, orang tua saya, bapak yang dulunya memang di Betani, pindah ke gereja Katolik karena adanya unsur abang saya jadi pastor. Abang saya yang pertama jadi pastor, jadi bapak otomatis pindah ke Katolik. Nah, setelah saya berpikir, saya masuk Katolik juga tidak nyambung secara pertumbuhan iman, tidak nyambung di Katolik. Akhirnya saya bilang sama bapak, Pak, mungkin saya akan berbeda agama, berbeda gereja dengan bapak. Gitu. Jawaban bapak gini aja, di mana imanmu bertumbuh, kesanalah kau pergi. Asal jangan keluar dari kategori Kristen. Menang nali dia peho anggia, tu si maho menang tu Betani peho, tu HKBP, tu Katolik. Asal mau nang di luar ni Kristen, kau do manut tu ngolum. Bangga bina tu minna tu nangkan. Dan setelah ke Cikampek, memang hampir 2 tahun di Cikampek juga, kurang mengikuti gereja loh. Anggo untuk bermaksud menjadi ruas belum. Dan saya niatkan dulu masuk ke Naposo Pulung HKBP Cikampek tahun 2015. Habis tabar langsung masuk ke Naposo Pulung. Itu memang udah diniatkan. Dan memang puji Tuhan sampai sekarang itu jadi aktif. Nah, gak masalah. Memang semenjak masuk dan gue setahun memimpin masuk sebagai anggota Naposo Pulung di Cikampek, terpilih gabe ketua, bahkan boleh dokon merangkap. Terpilih gabe ketua Natal, dan lebih saya ketua Natal, terpilih gabe ketua BPH sampai sore hari. Terpilih gabe ketua BPH sampai 2 tahun lebih periode saat ini arah itu sempat tuh memang menolak untuk kembali dipilih menjadi ketua, akan tetapi karena kesepakatan dari teman-teman di Cikampek, dengan terpaksa memang saya iakan lagi untuk sebagai pemimpin. Boleh langsung ke pertanyaannya kan? Nah, dan ada lagi masalahnya di Cikampek juga waktu ada teman-teman Naposo bahkan sampai keluar, bukan bilang keluar ya, tidak aktif lagi di Naposo Pulung karena memang ada perdebatan antara saya dan teman Naposo yang udah lama di Cikampek karena salah komunikasi katanya. Karena memang saya membuat aturan di Cikampek itu
nggak ada istilahnya membedakan antara anak di Cikampek sama anak perantau. Ada keluar omongan masih anak bawang di HKBP kok berani ngatur seperti itu, sedangkan kami 5 tahun nggak pernah ngomong seperti itu gitu. Jadinya langsung saya bentak, bahkan sampai nikah juga si teman ini nggak pernah permisi lagi sama anak foto puluh. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah saya memang salah di sana? Dan juga waktu pas saya mau menolak terpilih kembali sebagai ketua anak foto puluh, apakah saya salah di sana? Dan terkait pengikut Yesus, apakah saya memang karena menentukan hidup tardidi, malua di umur 23 tahun bahkan menjadi dua HKBP Cikampek, apakah saya termasuk pengikut Yesus? Sekian Inang, terima kasih. Oke. Lanjut. Salam Bunda. Halo. Nama saya Julian Emmanuel Munahuta Silaban. Siapa? Julian Emmanuel Munahuta Silaban. Julian. Oke, Biro. Dari Saya mana? dari RHKBP Reformanda mau bertanya tentang Bunda tentang kebaktian sore di HKBP. Kebaktian sore di Reformanda itu kan mengikuti gimana dari pemuda-pemudanya gitu. Tapi yang saya lihat dari sini itu kan mungkin banyak tuh teman-teman yang suka menganggap kalau ibadah HKBP itu monoton segala macam. Karena dari misalnya dari hal terkecil lah, dari lagu itu kan biasanya kadang diambil dari sidung jemaat. Dan ya yang anak-anak muda sekarang tuh biasanya lebih banyak yang mengetahuinya lagu-lagu pujian yang sekarang gitu, bukan yang dulu-dulu lagi. Nah tapi ketika waktu itu kami mulai bertanya untuk bagaimana nih kalau misalnya kami merubah sebuah sistem tata ibadah atau misalnya dengan dari lagunya saja gitu, nah merubah kayak misalnya jadi lagunya tuh lebih banyaknya ke lagu-lagu anak muda yang puji-pujiannya yang sekarang. Tapi yang kemarin dibahas tuh lebih kayak gini, yang senior-senior saya tuh lebih berkata kayak kalian beribadah di sebuah gereja itu apakah untuk kesenangan diri sendiri, apakah untuk Tuhan? Itulah yang selalu menjadi pertanyaan dari diri saya. Jadi sebenarnya apakah kami boleh mengikuti perkembangan zaman dengan situasi kami sekarang, tapi meski pertumbuhan imannya itu ada, ataukah kami harus mengikuti alur gereja tapi agak terpaksa gitu, dan mungkin kami juga gimana gitu perasaannya gitu. Begitu Bunda, terima kasih. Ada lagi. Ya, sakit di mana lagi Pak? Iya, ternyata Bang. Amin Bang, Bobi Sibuya, Neng Manukut, Bobi Sibuya. Oh, Bobi Sibuya. Ya. Pakai bahasa Sedio. siang rata bawahnya. Hah? Rata rapat. Oh, gereja. Kan jelas kok, kan Sedio jadi oh. saya gereja Putusan. kami Sumedang. Oh. Begini, jadi awinan di kampus Sangkatakinan Hoana ada Di Kristen. kampus dia oh, dia. Di kampus UPI Sumedang. Oh. Awinan di kampus UPI Sangkatanku Hoana Kristen, kan? Jadi ada 3 dosen. Nah, yang kayak kalau misalnya dia mau masuk, dia harus berdoa dulu sama semua mahasiswa yang kelas saya. Saya nggak tahu apa yang harus saya ngapain. Nah, kalau waktu yang kemarin udah selama 1 semester ini, saya cuma bisa diem. Pas ditanya, ada 2 dosen yang kemarin nanya, kamu kenapa nggak ngaji katanya? Saya non muslim Pak. Terus dia cuma diem. Yang mau saya tanyakan, nah, saya harus ngapain? Nah, saya harus keluar dulu atau saya harus dengar mereka ngaji dulu sampai 5 menit. Itu yang pertama, nah. Yang pertama. Yang kedua, nah, tadi saya sangat tertarik sama Inang yang bilang kalau tadi yang dari Riau, saya harus jadi punya komitmen, jadi berkat untuk orang lain kan. Nah, semenjak saya semester 2, hati saya tergerak Inang buat baca selama minggu. Cuman saya nggak tahu harus ngapain. Saya cuman ada roha kalau saya harus jadi berkat orang lain. Dari situlah saya tergerak buat jadi guru sekolah minggu. Yang mau saya tanya Inang, gimana sih caranya buat kita bikin pemuridan di sekolah minggu itu, Inang? Begitu. Yang kedua, Inang. Yang ketiga lagi. Bukan langsung, Inang. Yang lain. Nah, yang ketiga, gini, Inang.
otomatis kan kalau misalnya di sekolah minggu saya mengatakan apa yang benar tentang Tuhan, saya mengatakan apa yang menjadi kehidupan orang Kristen itu bagaimana untuk anak sekolah minggu. Yang menjadi dilema kadang kata-kata saya nggak sesuai sama perbuatan saya di lingkungan gitu nah. Yang mau saya tanyakan, saya harus gimana buat bisa merubah itu nah. Itu berulang kali saya buat komitmen buat merubahnya, tapi tetap aja cobaan-cobaan itu selalu kalah, selalu menang gitu nah. Makasih. Anda nama Sahih? Cukup? Ada 2 lagi dah. Oh, sampai Senin ya. Sampai Senin ya. Oke. Iya. Jadi memang dari seluruh pertanyaan. Terus terbe. Oh, baik. Iya. Nama? Saya Widi Sitorus dari HKBP Bandung Riau. Oke. Di sini saya baru akan mau menjabat sebagai ketua. Baru akan. Ya, karena besok mau dilantik. Siap. Dan saya tanyakan di sini kalau untuk di Riau sendiri, di Bandung Riau kita udah ada kebaktian sore Bunda. Di situ memang udah ada percampuran antara ibadah yang reguler HKBP sama memang disesuaikan. Tapi yang jadi permasalahannya sebenarnya ke arah musiknya. Kan kita tahu bahwa musik juga sebagai media untuk penyembahan kita pada saat gereja. Mari belajar mendengar teman-teman. Nah, tapi terkadang pemusiknya itu tidak bisa jadi satu role sama si worship leadernya. Jadi terlihat worship WL-nya kemana, pemusiknya kemana. Dan pada saat diingatkan, si pemusiknya ini lebih kebanyakan mindset mereka main baik dan mereka seolah-olah main di pensi gitu. Dan bermasalah ke jemaatnya karena mereka berpikir bahwa mereka bahasanya HKBP garis keras, tapi mereka nggak mau pindah ke siang, mereka mati-matian pengen di sore. Nah, kedepannya yang saya ingin tanyakan, apakah memang kebaktian alternatif itu yang bisa dilakukan oleh HKBP, apakah memang menyamakan visinya dulu untuk semua pelayan altarnya atau menyamakan persepsi? Terima kasih. Oh. Aku satu, pertanyaanku singkat. Aku bilang ya. 5. Oke. Siapa lagi tadi mau bertanya? Holland tunai, Mak. Bisa naik. Oh, Pak. Setelah itu kita ke kelompok naku ya. Nanti kita lanjutkan lagi, tenang. Dari belakang. Ayo, Bang. Ayo, begitu. Oh, dulu. Perkenalkan, nama saya Bumi Pardede dari Bumi Pardede dari NH Cikampek, dari Naposo Cikampek. Saya mau cerita sedikit nih. Bulan 12 kemarin kan saya jadi seksi acara Natal. Ya, saya udah kamu bikin konsep kok, saya mau bikin konsep modern gitu. Saya bikin film, saya tuh bikin proses editing itu saya sampai 1 bulan lebih, begadang setiap hari, dan pas penayangannya itu di stop sama pendeta gitu. Itu yang jadi sakit hatinya saya sih di situ. Jadi kenapa di stop gitu? Cuma nggak ada orang yang nonton. Setidaknya kan walaupun nggak ada orang yang nonton kan, sebenarnya harusnya karya saya gitu kan dihargai lah gitu. Dan bukan hanya editing, cuma bikin video aja, bukan bikin film aja, saya juga ikut campur dalam konsep Natal juga. Dan pas tahun baru kami udah tahun di rumah Abang Pani Roy kami mendengar kata dari Abang pendeta saya gitu, biarpun Natal kemarin itu gagal katanya. Oh, itu yang lebih bikin saya sakit hati gitu. Saya bahkan maaf gitu, geram gitu ngeliat ternyata begini gitu. Tapi manusiawi gitu enaknya. Kalau kayak sampai sekarang gitu saya semangat saya buat pelayanan itu makin kendor gitu karena itu. Karena sebelumnya tahun kemarin tuh saya mau di tempat apa saya jalani gitu.
Tapi semenjak dibilang gagal itu udah di stop itu, ya apakah pertanyaan saya gini, apakah itu sebenarnya itu manusiawi gitu, kalau saya wajar kan jika saya mengurangi pelayanan saya gitu kan, yang sewajarnya aja lah. Dan saya minta ayatnya gitu, minta ayatnya buat kalau memang saya harus terus jalankan, ya saya minta ayatnya buat pedomannya gitu. Oke, orang ke-9. Masih yang nomor 9. Isek? Kalau benar Abang gitu tadi kejutan. Tapi, oh iya. benar. Oh, pantas. Perkenalkan, benar, nama saya Leo Sudah Butar dari HKBP Bandung Barat. Oh, Jadi HKBP Bandung Barat sendiri udah periodisasi duluan, jadi kita BPA barunya udah pada mengerjakan prokernya yang terbaru, dan kami menginginkan proker ini ada gebrakan baru di gereja kami. Salah satunya pemuritan ini. Kami mengajukan ke pendeta sendiri. Pemuritan ini ada bukti nyatanya, contohnya dari pendeta ke pengurus Naposo, dari pengurus Naposo ke anggota, dari anggota ke pengurus remaja, dan begitu seterusnya. Jadi istilah dari kitanya ngebikinnya abang KKPA kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ketika ditanya oleh pendeta bahannya dari mana, lalu saya menjawab dari perkantas atau dari PMK yang biasanya dipakai. Lalu menjadi permasalahan di situ, kenapa nggak pakai dari almanak kayak gitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya di sini adalah menurut Inang sendiri, pemuritan yang bagus itu di HKBP yang diterapkan apakah dari almanak atau dari perkantas atau apa yang, soalnya kalau dari perkantas sendiri kan Inang ada yang namanya buku 0, buku 1, dan itu semuanya udah tertata gitu. Jadi lebih bagusnya dari almanak atau dari perkantas kayak gitu. Terima kasih. pasien selanjutnya. Terakhir dong. Enak bertanya, tapi nggak nanya. Jawab. Perkenalkan, nama saya si Roy Nainggolan. Cik. Saya tuh punya temennya kan, teman dari HKBP Soreang. Saya tuh punya seorang teman dekat lah ya, enak. Dia tuh asalnya Kristen, tapi dia tergelincir. Jangan licin. Dia tergelincir terus. Dia tuh kan bukannya saya mau debat gitu ya, nanya setiap apa tuh dia selalu mengaitkan dengan kekristenan saya gitu. Dia pernah bertanya ke saya, Yesus itu siapa? Saya jawab Tuhan. Kenapa Tuhan kita itu bisa dicobai oleh iblis yang waktu sama ular? Nah terus dia tuh pernah bertanya lagi sama saya, kenapa orang Kristen itu kalau mau berdoa itu lipat tangan, sedangkan Tuhan Yesus itu pernah meminta kepada Allah Bapa itu dengan cara menengadahkan tangannya. Terima kasih, Nak. Selanjutnya. Terakhir. Orang ke-11. Selamat sore, Nak. Selamat sore. Gimana orangnya? Saya Jimmy Surobing dari HKBP Klaten. Oke. Sebenarnya saya bukan berasal dari HKBP tapi dari KPI. Tetapi di perantauan saya selalu mengikut gereja HKBP. Tapi bukan itu yang ingin saya pertanyakan. Yang ingin saya pertanyakan adalah kita peserta LDKK sudah belajar untuk memahami esensi murid.
esensi murid sebagai murid Kristus seperti ini. Nah, seharusnya jiwa sebagai murid ini berasal dari dalam jiwa orang, bukan karena pemaksaan seperti itu. Usaha seperti apa yang bisa dilakukan atau diterapkan supaya dapat mendorong teman-teman untuk memiliki pemahaman atau untuk memiliki kemauan menjadi pengikut Kristus ini. Demikian Iman. Terima kasih. Tahu amare kalau namanya kerja mana? Tapi itu bukti memang. Pertama, kalian mendengarkan apa yang Bunda sampaikan. Yang kedua, ada pergolakan di dalam hati kalian. Cakep. Dihargai. Bunda akan mulai dulu dengan Widi yang terkait dengan ibadah alternatif, dikaitkan dengan si Julian, ya kan? Kita bicara tentang ibadah alternatif bukan? Ya toh? Widi dengan iya. Bunda ingat sekali ibadah alternatif di HKBP itu dibicarakan ketika Bunda masih aktif menjadi pendeta HKBP, belum menjadi pendeta kampus. Sampai akhirnya dibicarakan waktu itu bagaimana agenda untuk sekolah minggu alternatif juga gitu loh. Jadi supaya tidak tanda kutip terlalu monoton seperti tuntutan perwas gitu. Latar belakang kenapa akhirnya muncul ide tentang kebaktian alternatif tanda kutip untuk menampung ide orang-orang muda dan kemudian meminimalkan orang-orang muda HKBP yang hijrah ke gereja yang lain. Betul kan? Saya ikut di dalam perbincangan itu. Dan saya orang yang katakan dengan tegas, saya suka dengan perubahan. Bahkan tidak takut mencipta terobosan. Saya orang yang suka tantangan. Tapi saya orang yang paling tidak suka melihat orang yang tidak punya komitmen dan tidak punya prinsip. Ngerti? Anda bicara ibadah alternatif di HKBP, hargai tempat di mana Anda berada. Tiap rumah punya aturan main masing-masing. Punya gaya masing-masing, betul? Betul. Termasuk HKBP. Jadi ibadah alternatif di HKBP dari awalnya perbincangan adalah tetap mengikuti agenda HKBP. Karena sudah saya katakan kepada Anda tadi, satu kata pun di agenda itu tak ada yang ditempatkan secara sembarangan. Ada pergumulan teologianya, ngerti? Maka kalau Anda tadinya terbiasa di Pentakosta karismatik, itu menarik buat Anda mau bikin di HKBP, tunggu dulu. Ngerti nggak maksudnya? Tunggu dulu. Cocok enggak dengan dogma yang ada di HKBP? Jangan kebablasan. Pertama ibadah alternatif di HKBP adalah WL-nya. Macam gereja tetangga lah bikin WL katanya kan. Saya paling tidak suka dengan WL yang lebih panjang bahasanya dari khotbah saya. Lo pikir jadi WL ngapain? Bersilat lidah. Makanya harus ada pelatihan untuk jadi WL. WL itu apa esensinya? Tugasnya apa? Gak cuma, jadi saudara-saudara, ya mari rasakan hadirat Tuhan, hello. Ada orang terlambat, ada saudara di sana yang terlambat, gitu kan? Mari angkat tangan, tepuk tangan, ada di sana yang tahu mau angkat tangan dan tepuk tangan. Mari saudara jangan tolak kegerakan roh Tuhan dalam diri. Siapa lo? Ngerti gak? Bahkan di gereja Pentakosta dan karismatik pun ketika saya diminta untuk mengadakan pelatihan WL, saya katakan demikian. WL itu bukan MC. Bukan. Jadi Anda salah paham dengan hal itu. Bayangkan Anda yang tidak pahami, Anda mau pakai di HKBP. Mau jadi apa kan? Termasuk Rio Martarinata waktu itu sempat seperti itu tuh. Geser dulu. Tak ada dulu WL-nya. Bandung Barat contoh yang melakukan pelatihan. Dan saya suka hal itu. Bandung Barat ibadah sorenya itu, alternatifnya itu dibangun ketika saya masih di Karawang dan bekerja sama dengan yang memulainya. Sampai akhirnya itu terbangun, dia kayak Bandung Barat. Akhirnya saya tahu sejarahnya, gitu. Dan saya selalu katakan kepada mereka, tolong tetap hargai warna dan ciri khas HKBP. Warna dan ciri khasnya ibadah HKBP itu apa? Hohong. Jadi Anda boleh saya menyanyikan satu lagu misalnya, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari, begitu kan? Tapi tanya di mana Anda menyanyikan itu? Anda menyanyikannya di gereja HKBP, hargai ciri khas ibadahnya.
ngerti. Tak lantas, biar kita memang ada menari-nari, ada kan? Melompat-lompat ada kan? Tapi hargai di mana berada. Betul nggak? Ngerti nggak maksud saya? Itu dia. Itu ada kaitannya dengan pemakan lagu-lagu itu, nakku. Mana dari Julian tadi? Yes. Lagu di buku ND itu khususnya, nakku. Kalau kau pahami, contoh satu lagu buku ND apa ya? Lagu. Tunggu. Lagu yang, hah? Bukan. Bunda bukan. Bunda mau kutip lagu suami. Yes. Tangaku namme tule horma tu dewata dari nani nalojai sayurupa kunama lanjut. Tanaki dihomai. Stop. Lalu kemudian selanjutnya kan 6 met pangabas 6 met la semua kota tuh bukan? You tahu dasar teologinya itu apa? Dalam banget bro. Tangaku 6 met bule. Biarkan kuda dulu. Kau mendengar kalau Bunda. Boleh ya? Tangaku 6 met bule konoma tu debada dain nangin nalojai. Bunda tanya dirimu, Julian, mana lebih dahulu? Ngasih tangan lo yang kecil kepada Tuhan atau bantu ibu lo yang capek? Mana yang lebih dahulu konsepnya? Salah, nakku, fatal banget. Kebenaran yang diajarkan lagu itu apa? Tangaku 6 met leho jo tu debata dungi pasato tu debata boy mau rupamu mamak munda lojeng. Roma pasal 12 ayat 1 kayak dalam kan. Tapi karena kau tak kenal, kau tak cintai lagunya. Yang kau cintai lagu-lagu yang sekarang lah. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yang kata mata kamu kan tutup mata motong. Iya kan? Ngatamat tau di sini, ngatamat. Kayak gitu kan? Mendayu-dayu lah. Ipa ulang-ulang tuh masa 10 hari. Sambil mengatakan, serahkan semuanya pada Tuhan. Hai botohoro, martot tido ganup egdenarung di buku edi. Itu diciptakan berdasarkan ilham dari Roh Kudus. Kalau kau pelajari tiap liriknya. Lagu apa lagi pengakuan dosa? Sai mula, hona lau jala. Lo ngerti gak itu sih? Gak ngerti kok kan? Astaga. Itu kan seruan untuk bertobat kan? Seperti dasarnya itu apa? Cerita apa? Anak bungsu. Gitu kan? Tapi kalau kau nggak ngerti, nggak kau cintai, yang kau cintai apa? Sejauh timur dari barat, seberapa besar pun dosamu saudara itu sudah diampuni Tuhan. Bulu besok sedih, sampai kau tangis gampang. Tapi iman bukan masalah emosi anakku. Iman itu soal kegerakan hatimu dengan Tuhan, ngerti? Lagu apapun kalau kau pahami maksudnya. Pernah nggak kalian tonton Indonesian Idol? Idol yang tahu itu? Kadang-kadang kan bilang begini dia, is luar biasa kau nyanyi poltak, nyampe pesan lagunya. Betul tuh? Suaranya mah biasa-biasa aja, improvnya pun biasa-biasa aja, tapi nyampe pesan lagunya. Begitu tuh. Lo mau nyanyi sampai alto sekian, sopran sekian oktak pun kalau nggak nyampe pesan lagunya, buat saya kali 0. Saya paling tidak suka orang pilih lagu karena dia suka lagu itu. Tapi pilih lagu karena memang kau ngerti pesan lagu itu. Dan itu sampai ke hatimu. Itu yang sering terjadi miss di ibadah sore di HKBP di zaman now. Gue WL-nya, gue suka lagu ini karena lagu ini punya sejarah buat saya. Gitu kan? Dan di pergulok gue di Kidung Jemaat di buku ini. Di situ doang permasalahannya. Bentuk berbenturan mau pedidam.
Akan itu persoalan karena posokan. Tiba ada sore kami memang ini lagunya. Ayo lagu apa dong? Siang tuh kami paditan waingon. Nah anti, ya begitulah. Ampunilah mereka. Tapi kalau begitu gayanya, pahamilah. Juga ngerti gak kau maksudnya? Gaya pendetamu pahami gitu loh. Jangan cuma pakai semangat merubah sesuatu. Alana masih kono di balik gaya pendeta. Ibu taibana do, akka dia lapatannya kedina di bukit deh. Itu si diskusi nomor 2 pendeta. Tema ni jamita songonon, omma edde na terdaftar di almanak, itu kan? Ano amang lapatannya don, on. Baru mau lo masuk edde na sa don amang, sarung baru lapatan yon, kayak gitu caranya. Cari tahu dulu hati pendetamu supaya jangan terjadi banyak benturan. Makanya yang di Riau ya, di Riau. Buat dulu pelatihan pembekalan harus sevisi semua pelayan altar. Harus dikupas dulu pola pikirnya. Dia itu ada di HKBP bukan di karismatik. Selama dia berpikir dia ada di karismatik tapi berdiri di HKBP, tak akan pernah pelayanannya mendarat. Saya katakan dengan tegas, enggak mendarat. Meskipun suaranya mendayu-dayu luar biasa, nggak masuk di saya. Atau permainan musiknya bla 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 bla. Karena musik di HKBP ada teologianya. Ngotamu kan ngotamu lorjol. Tote kalau sendok kan. Nah orang big kan? Terus nang kita segala macam lorjol. Tote. Jadi Marolo polop tondiki hai nang dito. Begitu memang. Seperti itu memang. Ciri khasnya begitu kan? Walau itu tidak harus dilanjutkan karena memang roh lagu itu apa? Sukacita kan? Sukacita kan? Tapi tak lantas kamu mengatakan ubah semuanya. Enggak kayak gitu keles. Ya, terus aku ya kan gue ngomong. Sudah ngerti Julian dengan kalian? Satukan visinya karena kalau tidak rusak pelayanan alternatifnya. Dan keluarkan orang yang tak mau menerima prinsip dan ciri khas HKBP. Keluarkan dari pelayanannya. Saya begitu. Supaya kau jangan jadi bertopeng, dua warna. Lo di HKBP, tapi hati dan lo itu, pikiran lo itu di karismatik. Kalau mau karismatik langsung pindah. Tuhan itu Tuhan yang teratur. Kalau kau mau di karismatik, minta surat pindah. Kalau mau di HKBP, gitu. Ngerti? Oke. Lalu yang berikutnya. Oh, berarti nanti dijawab ya. Oke. Yang lain nanti Bunda jawab ya. Oke. Ada apa nak tuh? Gak apa-apa, Bunda senang dengan begitu. Jadi kehadiran Bunda kalian manfaatkan. Nah Bu, kita tepuk tangan dulu boleh. Kita akan masuk kelompok kecil. Bunda jelaskan dulu kenapa kelompok kecil, hal yang akan kita praktekkan nanti sepulang dari sini gereja kita. Entah apapun sebutannya, mau KTB, kelompok tunggu bersama, mau PA, terserahlah. Ya, warisan tadi. Kenapa nggak pakai almanak? Supaya langsung saya tadi bertanya. Iya, almanak. Kenapa perkantas bla bla bla? Gampang pendetanya, kau jawab begini. Di sono mayamang. Pakena milo dan almanaki. Alai PA umum may besar. Mulu PA kecil bersedia ke amang membuat bahannya. Topiknya keselamatan itu terbaik kalau jadi panitia. Itu sih orang kan? Kan yang kalau perkantas sama dia kan? Keselamatan, dosa, lahir baru, bla bla bla. Topik saat dapat dulu tentang keselamatan. Baik nama mau saya pakai ham. Ada kadang-kadang orang ya setelah kita hargai dia akan keluar ilmunya. Non terpokok. Ada namang perkantas. Saya no malu perkantas yang nau ini makan. Adik pihak di mana dinggani, kamu di mana? Alanya kau tidak menghargai dia, ngerti? Yes. Kita akan KTB anakku. Mau kelompok tunggu bersama. Kenapa KTB? Karena ya ciri khas dari pemuritan itu adalah pribadi. Dengan semakin kecil, kita berharap akan semakin terbuka. Penjangkauannya akan semakin cepat mendarat daripada besar. Memang nanti kelompok yang akan kita adakan ini masih terlalu besar, tapi setidaknya kau punya gambaran lah PA itu, KTB itu seperti apa, mengerti? Jadi kita berharap lebih jujur, lebih terbuka, lebih mendarat, dan diskusi tentang, ingat, kenapa menjadi murid? Karena mengejar kebenaran. Diskusi mengejar kebenarannya lebih hidup karena lebih kecil. Boleh? Boleh?
Kita masuk semua, termasuk nanti ada beberapa orang yang di Bunda. Bunda mohon bahan yang sudah ada kau baca dengan benar, kau tanya apa yang ada di pikiran kau. Kalau kau ragu katakan ragu, kalau kau tolak katakan tolak. Semakin kau jujur, semakin mudah kau untuk dimuridkan. Mengerti?